Diana, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC. Kami ingin bertanya kepada Ibu terlebih dahulu begitu. Untuk pertanyaan pertama, kita sudah mendengar informasinya bahwa produsen kompor Quantum akhirnya dinyatakan pilot dan sang pemimpin mengungkapkan bahwa penyebabnya utamanya adalah karena daya beli yang menurun, tapi juga ada faktor lain yaitu banyaknya produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Mungkin menurut Anda, Bu Diana, melihat fenomena ini, apakah memang ini fenomena yang akhirnya membuat banyak pabrik tutup? Silakan Bu Diana dengan analisis Anda. Terima kasih Mbak Dina. Ya, kami memang sangat prihatin sekali dengan kondisi demikian ya Mbak, karena kami melihat pemerintah nampaknya tidak serius berupaya menghentikan masuknya produk-produk luar negeri, dan ini menjadi gambaran perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja atau kembang kempis lah kami menyebutkannya. Jadi kita tahu bahwa memang diberlakukannya TKDN, tapi harus ingat juga di mana TKDN ini apakah betul-betul memang produknya dalam negeri. Jadi TKDN yang menjadi persyarat, tetapi bahan baku tersebutnya juga dari luar negeri, sehingga harganya tidak bisa bersaing dengan tadi yang saya sampaikan, produk-produk dari luar negeri, khususnya dari Cina ini kan banyak sekali harga-harga yang murah. Nah ini kita sangat prihatin, dan nampaknya pemerintah juga belum bisa membuat kebijakan di mana menghentikan masuknya barang-barang yang memang mendistorsi harga barang-barang yang ada di dalam negeri. Oke, untuk mempertegas Bu Diana, berarti Anda mewakili pengusaha memang mengakui bahwa memang rantai pasokan untuk spesifiknya sektor manufaktur di Indonesia masih belum cukup ramah bagi pengusaha untuk mempertahankan perusahaannya, bahkan terjadi penutupan pabrik. Begitu ya Bu Diana? Ya Mbak, karena kita harus tahu juga bahwa bahan baku yang dimaksud sebagai TKDN ini apakah memang benar-benar bahan baku yang dari dalam negeri bisa kita produksi. Kalau misalkan seperti contohnya untuk regulator ini, itu kan mereka punya bahan baku yang juga sangat berpengaruh dengan produk dari luar. Nah ini yang harus tidak bisa disamaratakan juga masalah TKDN ini. Harus betul-betul sampai ke hilirnya, itu Mbak. Oke, kalau dari pengamatan Anda, Bu Diana, kita kan tahu bahwa penutupan pabrik ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun hingga 2 tahun terakhir. Salah satunya adalah karena penurunan daya beli masyarakat, tapi di sisi lain juga karena banyaknya atau derasnya barang impor yang masuk yang dalam tanda kutip menurut penemuan kami harganya jauh lebih murah, lebih terjangkau. Jadi akhirnya banyak produsen yang memilih untuk mengambil margin dari barang-barang impor yang ada dibandingkan dengan produksi sendiri. Nah, apakah Anda melihat situasi ini memang sudah memasuki zona yang genting di Indonesia, Bu Diana? Ya Mbak, kita selalu menginginkan bahwa produk-produk impor tidak masuk. Tetapi kita ini sekarang sudah genting, kalau Mbak sampaikan seperti itu benar. Di mana tadi bahan baku yang ada itu semuanya juga produk impor. Nah inilah yang harus dipecahkan oleh pemerintah, bahwa memang kalau berbicara mengenai produksi yang ada di Indonesia ini, apakah memang betul-betul produknya bahan baku ini yang dari dalam negeri. Kalau memang dari semuanya juga dari luar negeri, ya kita harus berhitung lagi apakah harga ini bisa kompetitif dengan produk bahan jadi yang dari luar. Sehingga nanti pada saat kita pengusaha mempunyai harga, jangan sampai tidak kompetitif. Seperti itu Mbak, yang kita merasakan bahwa tentu ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa disamaratakan terhadap industri-industri tertentu. Itu Mbak. Sudah menyebutkan salah satu faktornya adalah terkait dengan penurunan daya beli masyarakat yang memang sudah terbukti juga secara angka. Baik dari PMI manufaktur dan juga sudah disebutkan bahwa daya beli masyarakat level menengah ini terus menurun di periode ini, dia memasuki semester kedua di tahun 2024. Apakah dari perspektif Anda sebagai pengusaha ini juga sudah ditunjukkan dari data penjualan Anda, Bu Diana? Ya Mbak, saya dari beberapa bulan bahkan tahun 2023
pertengahan itu sudah menyatakan bahwa daya beli masyarakat terjadi penurunan, di mana khususnya adalah konsumsi rumah tangga. Sedangkan konsumsi rumah tangga ini adalah termasuk barang bahan pokok. Artinya kita melihat bahwa hal ini disebabkan pendapatan per kapita yang tidak berbanding lurus dengan inflasi, Mbak. Ini sudah terjadi di 2023 pertengahan. Nah, sampai dengan sekarang bukan cuma membaik, tetapi malah lebih menurun. Nah, daya beli masyarakat memang sangat turun sekali, dan jelas bahwa nilai ekonomi yang terjadi itu memang terjadi penurunan yang sangat signifikan dibanding dengan pendapatan kita sendiri. Itu, Mbak. Oke, kalau kita cermati begitu Bu Diana, mungkin tadi pertanyaan yang sama yang saya ajukan ke Mas Revo, kita tahu bahwa TKDN ini kan sebenarnya kebijakan pemerintah yang tujuan utamanya adalah menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi ini seperti bola panas yang berbalik arah, pada saat ini yang terjadi adalah PHK. Kalau dari Anda sebagai pengusaha, mewakili perspektif pengusaha, melihat kebijakan TKDN ini sebenarnya apakah memang sudah tepat atau memang pelaksanaannya yang masih belum kurang optimal, Bu Diana? Kami setuju sekali ya Mbak dengan adanya TKDN. Artinya produk-produk lokal akan terangkat dengan sendirinya. Tapi kita harus tahu bahwa pada saat industri melakukan satu produksi, apakah memang benar-benar bahan bakunya itu dari dalam negeri. Kalau bahan bakunya saja memang tidak ada di dalam negeri, kita tidak bisa menyebutkan ini TKDN. Artinya ini hanya dibuat, diproduksi di dalam negeri, tapi bahan bakunya sendiri adalah produk dari luar negeri, yang mana harganya tentu tidak bisa kompetitif. Ini yang perlu dicermati. Jadi di setiap industri belum tentu bersama dengan industri-industri yang lain. Yang tidak bisa kita samaratakan, Mbak. Artinya gini, ada produk-produk tertentu bahwa kita memang tidak bisa memproduksi, sehingga memang kita harus impor. Nah, kalau misalkan produk ini dibuat tetap di Indonesia karena ini industri, kemudian tadi disebutkan harus ada prasyarat TKDN, kita pasti mengerti hal ini. Tapi kita harus tahu bahan bakunya ini memang dalam negeri atau juga malah juga impor. Nah, ini yang tidak bisa disamaratakan semua industri, Mbak.